Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Kimia Madrasah se-Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dalam diskusi online malam hari ini melalui via Zoom meeting yang bertajuk oksidasi, yaitu obrolan asik seputar ilmu dan pembelajaran kelas kimia dengan mengusung tema bedah soal PAS Kimia edisi kedua, Jumat 18 November tahun 2022. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru Kimia Madrasah yang berbahagia, pada kegiatan malam hari ini seperti biasa kita masih ditemani oleh pemantik diskusi kita. Yang pertama ada Bapak Rijal Kamaludin, kemudian ada Bapak Sutardi dan Bapak Urip, yang dipandu oleh saya sendiri, Arif pribadi selaku moderator, dan Bapak Adi Gunawan selaku host diskusi pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu Guru Kimia Madrasah yang berbahagia, sebelum kita laksanakan, kita ikuti kegiatan diskusi pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya diskusi akan segera kita mulai. Namun akan saya coba untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada pemandu diskusi apakah sudah siap. Yang pertama ada Bapak Rijal. Sudah ada Bapak Rijal? Ada. Oke, sudah ya. Bapak Urip? Ada. Bapak Stardi masih belum ya Pak ya? Baik, sambil jalan nanti. Dan bagi Bapak Ibu Guru Kimia Madrasah peserta diskusi malam hari ini, silahkan nanti untuk mempersiapkan catatannya. Dan bila nanti ada pembahasan terkait dengan materi diskusi, kami persilahkan untuk langsung menanggapi ataupun bertanya, atau juga bisa langsung memberi komentar. Seperti itu Bapak Ibu teknisnya. Dan seperti biasa diskusi ini santai tetapi serius dan saling melengkapi seperti itu. Demikian Bapak Ibu pengantar diskusi pada malam hari ini. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada forum diskusi malam hari ini yang akan dipandu oleh tim pemantik diskusi. Ada Bapak Rijal dan ada Bapak Urip. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Suara saya apakah terdengar jelas? Oke, jelas Pak. Clear. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rekan-rekan guru kimia madrasah se-Indonesia yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melanjutkan pada kegiatan oksidasi kita pada malam hari ini, masih mengupas contoh-contoh soal level PAS untuk kimia kelas 10. Langsung saja saya izin share screen. Nanti mungkin Mas Urip yang akan, atau lebih baik dari Mas Urip saja share screen-nya. Mas Urip ada soalnya tidak? Kang Rijal aja lah. Oke, baik. Siap. Apakah sudah muncul? Oke, sudah Ya. Pak. Ya. Sekarang kita kemarin baru sampai 35, sekarang kita ke 36. Iya. Nah, sekarang kita agak pelan sedikit untuk struktur Lewis ini. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mengomentari soal nomor 36?
Sudah bagus. Yang lainnya dari teman-teman yang lain. Apakah ada kemungkinan jawabannya ganda, misalnya anak-anak itu, kemudian pengecohnya ada di pilihan yang mana, misalnya? Ini harus menguasai konsep ini ya, sifat periodik unsur juga. Mungkin Mas Urip bisa dijelaskan kenapa tidak yang D misalnya, atau kenapa Oke, tidak yang gini. E? Yang pertama, analisis kita kan mestinya siswa fokus ke siapa yang jadi atom pusat, gitu ya. Jadi kalau H Ya. kan tidak mungkin, tadi sudah benar semua nih, nggak akan mungkin H posisinya sebagai atom pusat. Sekarang bersaing antara C dan N, kan gitu. Terus habis gitu analisisnya mestinya siswa kalau paham sifat periodik unsur bahwa posisi C itu kan di sebelah kiri, jari-jarinya relatif lebih besar dan keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan N, kayak gitu kan. Sehingga C lebih berpeluang sebagai atom pusat. Kalau analisisnya mestinya seperti itu siswa mendapatinya, sehingga nggak mungkin akan menjawab D dan E. Secara jari-jari, kalau saya biasa jelasin kan, kalau jari-jarinya relatif lebih kecil, kayaknya untuk bisa menghandle atom-atom yang ada di sekitarnya itu juga peluangnya lebih kecil. Kalau lebih besar berarti dia bisa mencakup atau bisa terhubung dari banyak atom yang ada di sekitarnya. Misalnya kayak gitulah. Jadi kalau ada yang bertanya trik apa yang diperlukan oleh guru untuk cepat, maksudnya ini, supaya siswa itu cepat menentukan mana yang jadi atom pusat, itu bagaimana, Mas? Posisi yang bab sebelum masuk ikatan kimia kan ada bab sifat periodik unsur itu ya. Ya. Jadi siswa harus paham betul di mana posisi letak C dan N. Kalau posisi C dia di kiri, maka peluangnya kalau dia bersaing, artinya bersaing itu ada dalam struktur yang sama, ada dua atom yang berpeluang, tetapi kalau posisi dia ada di sebelah kiri, maka dia lebih secara normal, secara umum, dia akan berperan sebagai atom pusat. Atau kalau dia berada di bawahnya, di jumlah kulitnya lebih banyak, artinya ukuran atomnya lebih besar, itu bisa. Di sini C sama N itu kan satu periode. Ya. Satu periode, dan kita ketahui bahwa C jari-jarinya lebih besar daripada N. Ya, itu. Bagaimana kalau siswa itu, karena keelektronegatifannya, boleh atau tidak? Bisa, iya. Dua itu yang jadi pertimbangan memang. Oke. Kalau dia kurang elektronegatif, berarti dia lebih berpeluang untuk jadi atom pusat. Kecuali yang di kasus ini ya, SCN, HN, nah, itu jangan dimunculin deh, kasihan siswanya nanti. Ya, betul. Yang ISO itu ya. Iya. SCN main. Satu lagi Pak dari saya Pak. Ya. Untuk itu Pak, struktur Lewis yang paling tepat untuk hidrogen sianida ini apakah memang ada tata namanya, ataukah siswa kan masih belum masuk ke arah tata nama itu, apakah gimana nanti soal ini jadinya? Atau memang HCN memang sudah 3 unsur ini saja atau gimana? Jadi terkait ini ya, di soalnya disebutkan struktur Hidrogen Lewis sianida. yang paling tepat untuk hidrogen sianida. Iya. Ya kebetulan di sini kan memang pilihannya ya cuma 3 unsur ini. 3 unsur ini ya.
Sehingga ya kalaupun belum dikasih materi tata nama, sepertinya nggak begitu ngaruh ya, Mas Urip. Ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Sebaiknya kan selama proses pembelajaran memang sesekali kita selipkan, bukan tata nama langsung namanya saja. Nanti kalau detailnya kan kita bahas semester depan, misalnya gitu, kalau yang kelas Oh kedua. iya. Siap-siap. Sehingga pilihannya pun ya masih aman ya. Masih aman ya. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang tipe nomor 37 menentukan manakah yang ionik. Ini ya soal yang termasuk soal sejuta umat ya. Menanyakan senyawa ionik atau senyawa kovalen, kemudian teman-teman kita atau mungkin kita sendiri sering menggunakan trik logam non-logam ionik. Ya. Kalau non-logam kovalen. Nah, itu bagaimana, Mas Uri? Saya biasanya secara umum seperti ini. Nah, kecuali, kasih sebutan kecualinya. Oh iya. Disebut saja. Tapi secara umum memang kebanyakan kombinasi dari unsur untuk senyawa ionik itu biasanya logam dengan non-logam. Terus, tetapi ada yang semuanya itu non-logam. Ternyata dia bukan ionik. Ternyata dia tetap ionik, bukan kovalen kayak gitu. Contohnya ini. Nanti kalau misalnya tanya lebih jauh siswanya ya entah gimana. Tapi itu aja secara umum, jadi tidak secara pasti seperti itu, tidak. Dulu saya sempat juga ternyata kalau misalnya kita kita bilang logam dengan non logam, begitu masuk bahasan yang lebih tinggi, lupa ini katanya, itu tidak ringan sedikit. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman yang lainnya, apakah ada tanggapan untuk soal tipe nomor 37? Itu jawabannya C dan E. C dan E. Jadi NH4Cl itu kan ionik juga begitu. Iya. Jadinya gimana? yang semuanya. Ya. Jadi C dan E ini ya. Ya. Jadi memang selama ini kelihatannya ada salah konsep dari kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Urip tadi. Ya, bagaimana Pak Ramadan? Pak Ramadan hilang suaranya nih. Di chat ada yang menjawab, Pak. Pak siapa ini? Lebih mengarah ke jawaban E, kata beliau. Kalau Pak Urip jawab yang mana? Ya memang kalau kita basis awalnya semula kita mengenalkan logam non logam saja, memang E yang lebih mantap, tetapi semakin mendalami siswa akhirnya kenal juga itu bahwa NH4Cl itu kan jenis garam tuh. Kalau jenis garam berarti kan dia termasuk ionik gitu, karena ada NH4+ dan Cl- kayak gitu. Kecuali kalau ini mungkin ya, kalau diperjelas di soalnya bahwa yang betul-betul di dalamnya itu tidak ada ikatan kovalennya. Sementara Ya, NH4Cl ada juga akhirnya. akhirnya ada juga ya. Di HCO3 itu ya. Nah, Iya, memang di selama ini HCl3-nya. ada kesalahan konsep itu dari beberapa dari kita itu logam dan non logam itu. Itu kan pada umumnya kation itu logam gitu. Ya. Ya. Artinya kalau soalnya tipenya mau begini, kemudian maksud dari si pembuat soal bahwa
siswa harus menguasai yang betul-betul di dalamnya itu tidak ada ikatan kovalennya gitu. Maka harus dipilih yang jangan yang ada begini. Karena ini NaHCO3. Ionik memang, tetapi di dalam ion Poliatom, kan? HCO3-nya itu ada kovalennya. Seperti halnya NH4Cl ionik. Tetapi antara N dan H-nya itu ada kovalennya. Seperti itu mungkin ya. Jadi Ya, seperti Pak Ramadan bilang tadi, kalau misalnya mau clear betul ya dipisahkan saja sekalian begitu kan. Ya, Kecuali betul. kalau di awalnya ada pengelompokan bahwa ionik itu ada pengantar itu ya, ada pengantar, kalimat Ya. pengantar adalah rusun dari ion positif dan ion negatif. Nah, itu mungkin, tapi ya siswa harus lebih sih, memang pengetahuannya harus lebih. Ya, betul. Betul seperti itu. Oke. Siap. Oke, kita Jadi ini lanjut. kalau mau dipakai ya edit ya antara Ya. yang mana tadi itu. Ya, C Bapak dan Ibu, kalau D-nya. mau pakai nomor 37 silahkan diedit supaya tidak menimbulkan jawaban ganda. Oke, lanjut lagi 38 struktur Lewis HNO3. Sebelum lanjut ada tanggapan mungkin Mas Arif? Ada tadi dari Pak siapa tadi? Di chat itu sudah dijelaskan oleh beliau karena NH4Cl senyawa kovalen tidak tapi punya kemampuan mengion sama kasusnya dengan HCl. Sudah, Pak. Dari 37, soal nomor 37 tadi. Oke, kita ke 38 sekarang. Ya. Untuk struktur Lewis sudah betulkah Mas Arif? Oke. Oh iya, mumpung lagi ingat. Barangkali teman-teman masih ada yang menggambar struktur Lewis menggunakan dot dan cross. Itu sebaiknya sekarang sudah mulai dihindari ya, Mas Urip? Ya, untuk penanda memang iya, karena elektron kan enggak. Kalau apa? Namanya juga tidak struktur tidak. dot Lewis ya. Ya. Tapi memang jadi ini sih, jadi opsi. Kalau memang mau pakai dot saja, kita bisa main warna, itu bisa. Ya. Kan sekarang bisa kita mainkan itu. Walaupun di Camsketch masih dikasih opsi untuk template struktur Lewis ada yang pakai cross ya. Tapi kalau yang sudah tinggi pemahamannya, sepertinya cukup dot sama garis saja ya. Iya. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanggapi soal nomor 38. Nah, nomor 38 kan berarti muatan formal sudah disampaikan ya. Ya. Mantap soalnya. Ini boleh ya ada koordinasi ya. Boleh, karena N. Karena N. Periode 2. Ya, N. Kalau dipaksakan nanti malah dia jadi berkembang oktetnya gitu ya. Kalau dipaksakan nggak ada koordinasi. Ya. Padahal nggak ada subkulit 2D ya, kan ya. Betul, betul. Berarti bisa disimpulkan ya, untuk periode 2, dia karena tidak mungkin berkembang, maka yang dipilihnya yaitu memilih koordinasi. Iya, kayak CO itu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, adakah yang ingin berkomentar atau memberi tanggapan untuk soal nomor 38? Bagaimana Mas Arif, lanjut atau bagaimana? Bisa, Pak. Oke, baik. Nanti kalau ini sudah habis, kita langsung masuk ke yang kelas 11. Yap.
Nomor 39. Ini levelnya sudah tinggi ya. Ya, Kalau modelnya kayak gini kan tinggi. Berarti cara menjawabnya bagaimana? Apakah dari optionnya dicek satu persatu gitu? SF4 kita gambarkan gitu kan? Karena kan kalau begini terus tebak yang mana susah. Seperti ini tipe soal yang memang kita harus ngecek satu persatu opsinya. Dari nomor 1 itu pernyataan nomor 1 itu kalau sudah ada oktet berkembang, nggak mungkin atom pusatnya di periode 2. Nah kayak gitu kan sudah bisa dieliminir pelan-pelan ya. Ya, yang dieliminirnya cuma yang B. Iya, makanya tuh bagus itu. Cuman di satu lagi ada 4 domain elektron. Nah itu yang siswa harus analisis betul tuh. 4 domain elektron ikatan. Ya. Ya, bukan total domain. Ikatan itu. Karena ya. Ya, ini lumayan memakan waktu. Memakan waktu. Oh iya, Pak Arif ini ininya apa? Level kognitifnya. Oh iya, sebentar saya catat, Pak. Apakah ini sudah masuk C4? Sudah sepertinya. Bapak Ibu yang lainnya? C4. Gimana 39? Lanjut. Atau mau kita gambarkan struktur Lewisnya satu persatu? Enggak, Kang Rizal, untuk pernyataan nomor 1 itu bagaimana kalau diubah tidak mengikuti kaidah oktet gitu. Jadi bukan kaidah oktet berkembang. Bisa ya? Juga lebih apa ya? Lebih familiar, Pak ya. Didengar. Ya, betul. Setuju. Kemudian yang nomor 4 itu juga belum mengenal lah begitu. Jadi belum kita mengenalkan masing-masing senyawa gitu. Jadi nggak perlu nomor 4 itu. Cukup 1, 2, 3 saya rasa sudah cukup gitu. Kalau dikaitkan dengan kepolaran bisa ya lah itu ya. Yang 4 berarti diganti kalimatnya yang sudah lebih jelas masalah kepolaran. Karena ada nggak 4 domain ikatan namanya A itu ya. A dan E kan, yang 4 domain ikatan itu. Ya, untuk yang satu. Cuma bedanya di piramida. Yang E oktet, yang A tidak oktet. Berarti jawabannya bisa ketebak gitu ya. Meskipun ya yang 4 ini cuma memperkuat bahwa dia polar. Kecuali kalau ada opsi yang lain yang mirip, tetapi bisa dijawab kalau mengetahui kepolaran molekul tersebut. Jadi setuju sih, 1, 2, 3 saja cukup, cuma yang 4 cuma mempertegas bahwa dia itu polar. Cuman siswa mungkin bisa juga ya ketipu di ini tadi ya, kalimat kata-kata geometri elektron. Ya. Itu bisa kalau dia nggak hati-hati kan bisa nipu tuh ya. Bisa jadi milih yang C dia. L5 begitu. Misal ya dia pusing sama yang nomor 1, pusing sama nomor 2, kemudian akhirnya ini geometri elektronnya di piramida trigonal. Oh ya udah yang C. Yang dipilih yang C akhirnya. Harus hati-hati, siswanya harus hati-hati. Betul. Oh ya.
Ada saran di chat, Pak? Akan lebih baik jika soal disertakan dengan indikator soalnya juga. Ya, Next mungkin ya. next mungkin. Ya. Nanti ada kerja tim khusus Ya. yang diketahui oleh Ibu Sri. Ada lagi? Lanjut, Pak. Ya. Lanjut berarti? Lanjut. Siap. Karbon dioksida menanyakan ikatan pi dan sigma ini ada di indikator nggak? Maksudnya untuk soal level PAS boleh nggak menanyakan hal begini? Kalau sudah dikenalkan boleh. Artinya guru yang bersangkutan sudah mengenalkan istilah itu atau belum? Kalau sudah ya boleh. Kan ini jadi masing-masing jadinya kan. Kalau saya misalnya belum, nggak usah kayak gitu kan. Kalau sudah dikenalkan ya Nggak, maksudnya takaran. oh iya. Oke. Kan ada juga ya yang men-skip ini, materi ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, adakah yang mau menanggapi? Ikatan pi dan sigma. Atau dari tadi belum ini ya, ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya, emang jawabannya yang mana gitu? Nggak ada ya? Ya. Boleh Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanyakan jawabannya atau mengusulkan kuncinya. Di sini bebas. Benar. Perlu itu Pak. Nanti benar lagi itu map benar. Jawabannya apa nih kira-kira, Pak? Boleh yang mau mengajukan jawabannya bisa di chat, bisa lewat mikrofon. Untuk nomor 40. CO2, strukturnya CO2. D, Pak. Yang mana Pak Fadilah? D. D. 2 ikatan sigma, 2 ikatan pi. Pak Fadilah di kelas mengajarkan ini tidak? Saya kurikulum Merdeka. Iya. Ini udah masuk. Kurikulum Merdeka mestinya lebih merdeka lagi ya. Ya, Boleh. itulah. Boleh dimasukin, boleh enggak? Iya, Oke. itu. Kelas Ya. 11 dia kalau ikatan kimia ya. Di ikatan kimia itu di fase F biasanya, Pak. Nanti. Baik. Bagaimana Mas Arif, lanjut? Next, Pak. Masih berapa nomor, Pak, yang kelas 10? 60 kemarin ya. Totalnya 60. Nah, cuma yang sisa itu kebanyakan nanomaterial. Oke. Kita masih ke ikatan dulu ya jadinya. Siap. 41, Pak. Apa ini? 10, 16, S. Kalau siswanya teliti langsung tembak nih.
Iya. Tembak. Cuman bagi yang nggak pede ya bisa gagal. Langsung tembaknya itu bisa dari konfigurasi yang ditulis itu ya Pak Urip ya? Jumlah A-nya kan. Ya, jumlah angkanya itu ya. 1, Yang A-nya, A, ya, A2 kan, A2B. A2B. Dan kalau kita ngajarkan di kelas kan lihat struktur itu paling kalau dikasih opsi begini, lihat dulu atom luarnya atau ligannya ada berapa. Kalau itu habis itu baru. Nah ini kalau mau dijadikan pengecoh mestinya ada 2 yang mirip dengan D. Ya, betul. Oke. Jadi kalau sudah paham ini soal ini bisa dikerjakan ya oleh anak-anak. Iya. Tergantung juga kadang-kadang kalau kita pas ngajarnya sudah ngasih clue atau petunjuk teknik identifikasi ya ini langsung tembak gitu. Siap. Lanjut ya. Yep. Part 2. Tidak mempunyai momen dipol. Kata-kata itu kayaknya mantap ya. Mestinya diganti pakai Kalau misalnya resultan momen dipolnya 0 gitu mungkin lebih ini ya. Kalau setiap ini kan punya momen dipol. Pasangan unsur ketika berikatan punya momen dipol tetapi dianulir, dinegasikan kayak gitu. Maka mungkin lebih bagus resultan. Kalau gini kesannya meniadakan itu ya. Momen ya, konsep momen dipolnya jadi nggak ada dalam jadi. ikatannya. Iya, itu mungkin maksud si pembuat soal ini resultan setelah dia membentuk molekul. Cuma kalau begini kesannya di momen dipol di ikatannya pun seperti ditiadakan. Iya. Maksudnya maksud gaya antar molekul kan itu. Jadi yang keduanya gaya London gitu. Ya, kalau dia yang ditanyakan maksudnya momen dipol mungkin polar non polar. Yang ditanyakan itu ya mana yang non polar kan ini maksudnya. Manakah yang bersifat non polar? Cuma menggunakan redaksi bahwa siswa harus paham bahwa yang non polar itu resultan momen dipolnya 0. Begitu mungkin ya? Iya. Jadi jawabannya? Yang B. Ada sih jawabannya kan ada memang. D. Yang OFB. Yang B. Bravo. Oke. CS2. CS2 itu kan linear ya. Iya. SF6 oktahedral. Oke. Oh iya, ada beberapa guru yang membuat kesimpulan ke anak-anaknya itu semua yang mempunyai PEB itu polar. Ada yang membuat kesimpulan seperti itu. Ini polar. Kenapa? Karena ada PEB-nya. Sama dengan yang tadi itu, ikatan kovalen sama ini lebih bagus pakai kalimat kata-kata umumnya seperti itu, tetapi ya di sini enggak. Udah gitu aja. Ya, berarti ada catatan khusus. Gitu. Karena ya, kayak di XEO itu kan. XEF4 ya. Ya, siswa kimia itu pada mengeluh. Kimia itu terlalu banyak pengecualian. Banyak aturan dan banyak pengecualiannya.
kemampuan manusia untuk menggeneralisir ayat-ayat Allah nggak sanggup. Berarti contoh yang ada PEB tapi dia non polar itu yang segi 4 planar ya. Ya, Salah satu contohnya itu. AX4E2. Anu memang gejalanya bodoh anu. Bagus sih pernyataan, cuman kata-kata tidak mempunyai multiple itu aja yang jadi Ya, ini. ini ya, diperhalus. Ya, resultan atau apalah istilahnya. Bagus pakai memunculkan multiple, kadang-kadang ini jarang muncul kan. Yang sering mengemukakan istilah polar non polar. Polar itu kan langsung tegas gitu. Ya betul. Oke, lanjut. 43. Gambar apakah jelas gambarnya? Jelas, Pak. Enggak, maksudnya Jelas sih. maksudnya buat siswa. Oh. Bukan di Zoom sini. Bagi siswa kira-kira gambar ini jelas atau terlalu numpuk atau bagaimana? Agak dilebarin dikit ya. Diperluas. Oh iya. Sama garis putus-putusnya mungkinnya takutnya pas dicetak diperbanyak. Bisa jadi satu. Ya, sama. Kalau online bisa di zoom sih. Ya kan sekarang udah print. Berarti sarannya itu ya, sarannya dilebarin, kemudian putus-putusnya mungkin agak direnggangin juga ya. Iya. Jadi jawabannya yang mana? Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi, memberikan komentar, mau ikut menjawab soal juga sangat diperbolehkan. Harus mantap nih penjelasan ke siswa sebelumnya, harus mantap dulu nih. Membedakan antara berbagai gayanya itu harus mantap. Kita juga harus pede banget tuh. Ini pasti gitu. Jadi terkapa. Itu option Ya, E itu yang dan duanya lebih baik dihilangkan sekalian itu. Itu jebakan bagus malah. Jadi satu aja gitu. Ya, satu merupakan ikatan hidrogen itu malah jebakan yang bagus. Iya, kalau duanya muncul kan nggak mungkin gitu, sudah hilang gitu ya. Ya, jelas salah. Ya juga. Ya, betul. Setuju. Oke, bagaimana Bapak Ibu lanjut? Lanjut. Panjang nih. Perjuangan. Nilainya sama lagi dengan yang pendek-pendek gitu. Iya, poinnya sama aja. Kecuali kalau poinnya dibuat beda ya. Levelnya tinggi sih ini kalau dibandingkan yang lain gitu ya. Analisisnya terlalu banyak konsep teori yang harus dikuasai. Tabelnya kan harus disimak. Iya. Jadi intinya si pembuat soal ini
membuat senyawa-senyawa dari hidrogen dengan atom atau unsur dari golongan 6A ya. Iya. Kemudian massa molarnya ada, titik didihnya Titik ternyata dipengaruhi oleh ini. Tetapi ini kok titik massa molekul relatifnya kecil, tapi titik didihnya kenapa paling besar gitu kan? Ini level apa nih kalau kita paskan gitu tuh? Ini apa ini? Teman-teman, kira-kira ini C berapa? Saya terus terang tidak tahu nih level-levelan. Bisa diperdebatkan kalau yang model-model kayak gitu, karena kajiannya kan bisa dari segala, nah, kalau begini gitu ya. Menganalisis sudah pasti, menerapkan apa nih? Kata Pak Arif ini level C berapa? C4 Masuk menyimpulkan C5 sampai C4 sih kayaknya, Pak. C4 ya. Karena kalau C6 kan harus sampai Membuat. create dia. Ya, membuat. Ya. Membuat. Bagaimana soalnya Jadi- membuat itu? Dan itu sudah masuk ke massa molekul juga ya di situ. MR ya sudah. Iya kan sudah dikenalkan di apa sedikit yang waktu membahas ini ya. Di sifat Massa. periodik juga ada kan? Iya. Massa. Ya. Ini kimia dasar Nah, sih. udah habis. Udah habis nih materi kelas 10. Sisanya ini ada kiriman dari teman yang madrasahnya pakai kurmer. C1 yang 45 C1 tuh. Kalau di Kurmer juga ada PAS ya Pak ya? Pak Arif ada filenya nggak? Yang mana? Yang ini? Pak Arif ada file ini? Ada. Soal yang ini. kemarin kan Pak? Iya. Ya boleh sama Pak Arif di share screen-nya. Saya lagi mau ngirim yang itu, yang kelas 11. Oke, sebentar. Saya stop share. Ya Pak. Oke. Jadi selanjutnya yang scroll-nya sama Pak Arif. Saya izin mau yang ini dulu. Kelas 11-nya. Iya. Nah, untuk yang kurmer silakan Bapak Ibu yang sudah pakai untuk aktif menanggapi. Sebentar. Tadi sampai di soal nomor 44-45 ya. Nah, ini ya, gambar sini ya. Ya, terus lanjut ke bawah lagi. Nah, sekarang 45. Ini kiriman dari teman kita yang sekolahnya pakai IKM. Kebanyakan cuma hafalan gitu ya. Buset, nomor 45 oke. Iya, kebanyakan C1. Saya belum baca materi yang ini, kurikulum yang baru ini terkait dengan nanomaterial, belum baca sama sekali. Oke. Lanjut, Pak. Yang ngajar ini, yang pakai kurikulum ini nih. Nanomaterial ya di kelas 10 ya. Tadi Pak siapa yang pakai kurmer tuh?
barangkali mau menanggapi. Boleh pakai mikrofonnya. Pak, siapa tadi Pak Fadila ya? Ya. Nanomaterial. Di Pak Arif sudah kurmar? Belum, Pak. Belum. Izin Pak, nanggapin Pak untuk nanomaterial. Boleh Bu Rizka? Silakan Bu. Di sekolah kami udah baru pakai Pak kurikulum Merdeka. Iya. Nah, untuk yang nanoteknologi itu lebih menekankan ke peranannya Pak. Jadi peranan ilmu kimia. Jadi kalau nanoteknologi apa sih produk-produk yang menerapkan nanoteknologi? Jadi kan bukan, kalau ini kan soalnya lebih ke C1 semua kan ini. Jadi lebih penerapannya bagaimana? Nah, jadi sampai ke C3 kayak gitu sistem sifat soalnya Pak. Ini kalau yang dari bukunya. Iya, nomor 45 sampai 47 C1. C1 semua ini ya. Mudah-mudahan di bawah ada yang C 48 juga iya tuh kayaknya. Iya. Ini C1. Iya, jadi soalnya itu Pak ada yang kayak penerapannya itu dihubungkan ke kimia hijaunya gimana kayak gitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar C1 untuk pengertian nanonya atau kayak gini enggak. Sama 50 juga sama. Nyalanya kan ajarnya. Mana Pak, bukan jadwal nyalanya. Arif ada pertanyaan di grup, di chat. Ada pertanyaan, apakah soal akan di-share? Ya. Memperlihatkan soalnya atau kemudian ada protokol ini bayangnya sudah salah itu saja. Green chemistry-nya di soal nomor ini ya, nomor 51. (55) sama 56 juga. Sama 56 juga. Ya, 60 sudah sampai 61 Pak. Sudah ya? Oke, baik. Ya. Nah, sebelum saya share soal dari kelas 11, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu terkait materi atau apapun itu yang masih ada di kelas 10. Mungkin Mas Urip ada yang mau ditekankan, boleh di-share? Oh, gini. Kalau yang masalah ikatan kimia itu kan kadang-kadang kita ragu di ini ya, kayak mana lebih kecenderungan yang kayak SO2, SO3. Itu kayaknya tidak banyak di buku yang ada itu memberikan data valid dari hasil eksperimen. Jadi ini kalau data eksperimennya berapa sih sebenarnya? Nah, itu nggak ada. Kalau teman-teman mau, dulu pernah saya sempat share itu di di yang paling mudah ya, yang paling mudah. Ini mungkin saya tunjukkan sekilas saja, nanti silakan dicari sendiri ininya. Ya, apa dulu kalau share dulu? Agak pernah pakai. Oke, saya share layar saya langsung ya. Ya. Sudah tampak? Sudah Pak.
Nah, yang ini dulu yang saya rekomendasikan. Jadi cool molekul ini kalau kita cari, kita tinggal pilih unsur apa dengan unsur apa untuk bisa tahu menampilkan data panjang ikatan. Ini untuk mempedikan kita bahwa di dalam SO2 atau SO3 itu memang tidak ada ikatan koordinasi karena panjang ikatannya sama antara SO1 dengan SO yang lain. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan ada ya, ini ada pilihan ini diklik info saja. Ini datanya ada di sini. Bentuknya ini, kemudian metode yang digunakan ini, referensinya ini, terus ada lain-lain ya ini. Terus diketahui panjang ikatannya sekian, dan ini tidak ada panjang ikatan yang berbeda gitu loh antara S dengan O1 dengan S dengan O yang lain. Jadi datanya ini yang kita harus mantap dulu, bener nggak sih gitu. Demikian pula untuk yang lain-lainnya, saya kira ini penting. Jadi kalau yang saya share ini memang sudah terapan ya, artinya ini sudah dipakai ketika memanfaatkan Gmol. Ini kan aplikasi yang memang saya rujuk ya untuk ini. Nah, kayak gini. Cuman nah seperti ini nanti mungkin jadi masalah juga loh, kok ikatannya tunggal gitu kan, bukan ikatan rangkap, karena yang di sini ini digambarkan kan hanya berdasarkan domainnya, bukan jenis ikatannya rangkap atau tidak rangkap atau tunggal kayak gitu. Ini yang perlu dipedomani. Jadi kalau mau benar ya seperti yang dulu pernah saya share itu, ditampilkan dengan menggunakan ikatan rangkap. Nah ini ya, teman-teman nanti bisa cek di websitenya ini. Ingat-ingat aja nih, cool saya pernah share kok di blog saya. Tapi ingat-ingatin aja lah. Kalau saya cari, ini kata kuncinya. Cool molekul gitu, terus ditambahi Santo Olaf kan di kampus ya. Atau cool molekul kayaknya nggak ada yang lain deh ini. Kalau kita klik begini, ini untuk pencarian data, biar kita mantap. Nggak ragu-ragu. Tapi jangan yang ini ya, ini bukan ini, yang di bawahnya nih. Kalau kita ketikkan kata ini yang muncul ini, dan yang pertama dan kedua ini yang kedua yang kita rekomendasikan. Oke, itu saja. Ya, terima kasih Pak Urip. Dari yang lainnya mungkin? Boleh dari Bapak Ibu yang lain, guru kimia yang lain, yang kira-kira mau menanggapi atau ada kendala misalnya, silakan. Dan nanti akan ditanggapi oleh yang lainnya juga. Ya. Karena memang kalau membicarakan tentang ikatan itu luas sekali ya Pak Urip ya. Iya. Dari strukturnya kemudian sampai di sifat fisik dan kimianya memang banyak. Sementara siswa kita kan terbatas waktunya. Ya, jadi kitanya yang harus mantap, sehingga kalau ada argumen kita lebih oke lah. Jadi tidak mengandalkan lagi materi kuliah dulu, karena kalau materi dulu itu kan textbook, kemudian ini datanya ada nggak, mencari datanya susah. Nah sekarang itu lebih mudah, tinggal pilih strukturnya apa, senyawanya itu apa, susunannya, nah tinggal pilih. Kalau yang tadi itu, Iya. Bisa lanjut ya Mas. Dari Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada tanggapan atau bisa sharing terkait dengan pembelajaran di kelas 10 sebelum kita masuk di bedah soal untuk PAS kelas 11. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau memberikan sharing kegiatan pembelajarannya atau materinya atau yang lainnya, sehingga kita bisa membahasnya di sini sebelum kita masuk di bedah soal untuk PAS kelas 11. Kami persilakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Mantap Pak aplikasinya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Pak Urip di chat Pak, dari Bu Sri Astuti.
identifikasi ikatan kovalen koordinasi menggambarnya pakai aplikasi apa ya Pak? Marvin Sketch atau apa seperti itu, Pak Urip? Oh, gitu. Bu Sri Astuti, kalau ada visual yang struktur gambaran garisnya ada 2 warna, itu pasti Marvin Sketch. Tapi kalau yang 1 warna biasanya orang pakai CamDraw atau CamSketch. Ciri-cirinya itu saja. Kalau mau visualnya multi warna, misalnya oksigen itu merah, es itu kuning atau apa kayak gitu ya. Biasanya pakai Marvin Sketch. Marvin Sketch itu secara visual lebih cakep. Tampilannya lebih bagus. Cuman kalau ya semua ada plus minusnya sih. Tapi kalau menjelaskan ikatan koordinasi itu lebih bagus. Cuman kalau menurut saya sih nggak kalau ikatan koordinasi, kalau misalnya sumbernya dari 1 atom, mestinya warnanya harus sama dengan warna atom yang memberikan pasangan elektron. Kalau di Marvin Sketch masih digambarkan 2. Jadi misalnya dari N ke H atau N ke O, itu ternyata warnanya masih 2, ada hitam sama merah atau biru sama merah. Padahal kan harusnya mestinya warnanya itu sesuai dengan yang memberi. Jadi tahu benar. Saya sih ngikut aja sih. Harusnya kayak gitu kayaknya, kayak yang lebih pas. Kalau kita mau menggambar pakai tablet itu, pakai pen tablet, itu kita bisa main itu. Kang Rizal kan familiar kalau yang itu. Kalau saya biasanya nggak sabar, pokoknya udah warnanya ini aja gitu. Layanan sih, layanan. Yang penting yang bisa kita kuasai ya Pak ya untuk aplikasinya itu ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri Astuti atas pertanyaannya. Masih dibuka sesi pertanyaan Pak Rizal atau mau masuk langsung ke kelas 11? Gimana? Baik. Nanti ini yang kirim siapa soal? Boleh saya atau Pak Ade, Pak? Atau langsung di chat? Oh, boleh. Cuma nanti barangkali ada yang baru gabung, mohon untuk dikirim terus ya berarti. Oke, siap. Bapak Ibu, baik, saya akan kirim lewat chat Zoom. Cuma kalau di handphone ada yang bisa terbuka, ada yang tidak ya. Silahkan dicek apakah sudah bisa diakses. Oke, sudah Pak. Saya share screen ya dari sini. Siap. Nanti untuk soal-soal yang mirip, kita skip saja. Ya. Nah, ini C berapa? C2? C2. Memahami ya? Ya, sudah bagus ini. Bagus dalam artian, walaupun itu banyak, terus kan mencari mana yang paling tepatnya. Pak Arif atau Kang Ade, ada yang nanyain link grup? Ya, link grup. Siap, Kang. Nanti dikirim. Ya. Nah, itu ya. Bapak Ibu silakan nanti dilayani oleh Kang Ade. Maksudnya grup yang di WA itu? Ya. Sepertinya gitu, Pak. Rokimat. Banyak yang nyari. Jawabannya mana nih nomor 1? Yang B. Betul. Yang Mana? Yang B, Pak. B. B, Pak. Karbon mempunyai 4 elektron valensi yang mampu membentuk ikatan kovalen.
Bagaimana? BK? Paling ini ya, diperbaiki Bapak Ibu, nanti kalau mau memakai soal ini, yang ada kata relatif, nah, ganti dari relatif saja, pakai F. Oksigen. O-nya kecil saja. Gitu-gitu doang sih. Iya. Kayaknya kebanyakan teman-teman belum ini ya, belum install Proving Tool yang bahasa Indonesia ya. Jadi seperti itu nanti. Ya harus ini aja sering bolak-balik. Lanjut ya. Ya, karena soalnya ada 72. Tinggal pilih ya. Tapi banyak kalau yang sama. 60 menit, 60 Ayo, menit makan 1 menit dua Semangat. sama. Semangat. Yo. Nomor 2. Oh. 2 dan 4. Duh. Silakan Bapak Ibu, kita simak pembahasan soal nomor 2 ya Pak ya. 2 dan 4 itu. 2 dan 4 itu Pak. 2 dan 4. Tidak ada ikatan ganda. Tunggal semua. Jadi jawabannya 2 dan 4. Iya. 2 dan 4. Yang begini C2. Atau C1? C2 ya? C2 Pak. Oke, baik. Kalau C1 itu cuma apa ya? Mengingat. Yang ini disebut apa gitu? Mengingat. Oke. Nah, ini C1 nih. Tapi C1 itu seperti kata Pak Sutar dibilang, dia akan menjadi susah ketika memang siswanya memang belum tahu. Kalau satu kelas belum tahu ya salah gurunya. Iya. Kok ditanyain gitu. Tapi kalau dia lupa, siswanya lupa lah. Itu tetap C1 kalau menurut saya. Misalnya sudah disampaikan, ternyata. Ya. C1, ingatan itu ke C1. Lanjut nomor 3. Pembekalan sempurna. Oh iya C1 ada. C1 satu pembekalan sempurna. Ada. C1, kenapa nu kirimnya soal C1 malu-malu? Yang satu itu kan dari 4A. A ya? Ya, CO2 Pak. Ya, NASA mencoba tapi ini C1. Siap. Lanjut nomor 4. Bisa A, bisa B mungkin Pak ya. Yang mana? Nomor 4. Kita cek dulu 4 atom C primer. Oke. 2 atom C sekunder yang saling berdampingan satu sama lain. Kalau yang B, C sekundernya tidak berdampingan dengan satu sama lain. B itu. Kalau yang A, C sekundernya saling berdampingan satu sama lain. Maksud pembuat soal mungkin begitu berdampingan ya. Yang A ya. Jadi bersebelahan ya. Ya. Ini juga berdampingan tapi dipisahkan oleh. Mas susah guru dikasih pengertian cara bikin soal kalau dikasih sedikit. Berarti ini perlu satu ke 2 soal naik. Kalau aku dong Rahmi tanpa temak guru. Ini soal yang menjebak ya. Jadi kata kuncinya itu saling berdampingan satu sama lain. Tidak ada hijab ya di antara mereka. Kalau Al-Quran dan tuliskan surah ini tidak masuk. Tidak masuk ingatan itu kalau Al-Quran, kecuali kalau pelajaran nulis ayat-ayat. Karena dianggap susah. Ya. Ini suara ini menanggapi soal ini atau bukan ya? Karena susah misalnya tuliskan Al-Baqarah ayat 286. Oh, sepertinya menanggapi yang lain.
Boleh Iya. di-mute mungkin ya. Soal nomor 4 ini bagus ini Pak Rijal. Ya. Jangan Artinya itu ya. soal ini perlu ketelitian pemikiran. Sekilas kan bisa menjawab anak A, B, D itu. Iya, betul. Jadi kalau ada kata kunci kadang-kadang kalau nggak dibaca detail bisa terkecoh, itu ada kata-kata pasangan satu sama lain. Siap. Itu yang membuat kalau tidak perhatikan secara detail, jadi bisa menjebak. Ini soal bagus ini Pak. Soal mudah tapi menjebak. Ya. Jadi soal mudah itu belum tentu mudah dikerjakan ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau nanti mau mengadopsi soal seperti ini, disilakan. Ini bagus soal nomor 4 ya. Kita lanjut atau bagaimana? Lanjut ya. Lanjut. Ini karena berasal dari lumayan banyak yang menyumbang soal, sehingga tampilan strukturnya pun beragam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Untuk nomor 5 cuma ngasih nama aja ya. Iya. Titiknya kelebihan 1. Sama yang sesuai dengan aturan IUPAC dengan rumus struktur di atas adalah gitu. Sesuai siapa gitu kan. Tapi sudah pasti ya, ini kan nggak mungkin nggak sesuai dengan aturan di IUPAC ya. Diberi spasi. Bukan aturan IUPAC sih, sebenarnya rekomendasi ya. Kalimat yang pas itu rekomendasi. Dikasih spasi. Spasi gimana Pak? Pak Ahmad ya barusan, Pak Ali Irfan. Masih di mananya? Gandeng harusnya. Setelah cabang sama itu mungkin nama rantai induknya mungkin Pak. Iya Pak. Pak Ahmad. Iya. Maksudnya sepertinya tidak ya. Enggak, kalau sudah cabang terakhir dengan berikutnya cabang terakhir dengan induk itu nyambung. Baiklah, oke. Meskipun terlihat ribet ya. Nggak enak dibaca. Nggak enak dibaca ya, tapi ya. Ya susah, betul susah. Oke lanjut, nomor 6. Nah ini membanding-bandingkan, ini C berapa nih? Banyak orang Banyuwangi kalau ada membanding-bandingkan tuh Pak. Titik didih propana lebih rendah dari etana. Betul ya? Salah. Titik didih N-pentana lebih tinggi dari 2-metilbutana. Ya. 2,2-dimetilbutana lebih rendah daripada 2-metilpentana. Ya. N-heptana lebih ini sama tinggi. dengan 4 soal. Ya, ini guru yang mau ngasih banyak soal tapi kamarnya membatasi jumlah. Akhirnya dibuatlah seperti itu. Betul, Pak. Betul. Dijadikan satu akhirnya. Iya, menyiksa. Ya, durasinya ya. Jawabannya kalau nomor 6 ini soalnya pernyataannya ada yang tidak sebanding. Ini kan yang bagus itu cuma yang poin 3. Ini anak-anak sebenarnya bisa hafal lah. Logika berpikirnya misalnya ini propana, ini etana. Jadi C-nya 3 sama C-nya 2. Anak langsung bisa tahu. Oh, C-nya yang lebih. Yang satu salah gitu kan. Berarti yang AB pasti salah. Ya. Oke, ini C2 apa C3? Analisis ini. C3 ya? C2 Pak ya. Oh, C2. Gimana membandingin? Oke, baik.
Lanjut. Ini lagi-lagi cuma ngasih nama saja, jadi boleh kita skip ya. Penulisan sudah betul, lalu, nah ini paling perhatikan, pakai tanda seru mestinya. Buat Bapak Ibu yang mendonasikan soal ini, mungkin titik 2-nya diganti jadi tanda seru. Opsi yang B itu Pak beda sendiri kayaknya dari yang lainnya. Beda. Maunya ENA sekalian ya? Iya. Oh ini 4 heksana gitu ya? Pak, benar nggak Pak? Katanya kalau kita dalam penulisan kan harus sesuai abjad. Jadi misalnya kalau etil, etil dulu baru metil gitu dari sesuai abjadnya. Iya. Iya kan? Kalau itu etil dulu baru metil. Oh iya. Sesuai abjad. Ya nggak sih Pak? Ini buat jawabannya atau buat urutan opsinya? Enggak, untuk jawabannya. Dalam penulisannya yang benar. Oke, jawabannya silakan. Bagaimana Pak Urip? A dan Ya, B. penulisan itu lebih dahulu sih. Abjad. Sekarang relatif lebih mudah di ini kan. Dan lagian di sini nggak ada etil kan? Ada tuh metil etil gitu kan kalau dijebakkan gitu loh, dijebakkan iya. dalam pilihan yang tersedia. Kalau saya terus terang nggak paham nih. Untuk soal untuk jawaban pengecoh itu memang harus sesuai aturan juga atau jawabannya Pak. nggak ada jawabannya. Satu. Harusnya 4,4 di metil 2 pentena ya, tapi nggak ada di opsi. Iya. Gimana tadi? 4,4 di 4,4 di metil tadi ya Ibu ya. 2 pentena. 2 pentena. Iya, nggak ada jawabannya Pak itu Pak. Kayaknya nggak ada jawabannya ya. 4,4 di metil pentena. Ini nomor satunya kanan atau kiri nih? Yang kanan Pak. Dari yang paling dekat dengan ikatan gandanya kan. Iya. Penomorannya dari kanan. Dari kanan. Dekat ke rangkap ya. Rangkap prioritas utama. Prioritas utama yang terkecil. Berarti oke, baik Bapak Ibu yang mendonasikan soal ini mohon nanti diperbaiki dulu sebelum naik cetak. Lanjut ya. Jadi nggak ada jawabannya nih nomor 7. Iya, enggak. Okay. Cuman ini Kang Rizal, penulisan nomor untuk yang ikatan rangkap itu kan kalau di beberapa, ya bukan beberapa sih, di semua aplikasi itu ENA itu kan dianggap ikatan rangkap, maka tertuliskan pen 2 ENA gitu ya. Kalau di kita, nah itu kayaknya itu lebih ini deh, lebih maksudnya lebih mudah dipahami siswa. Cuman kalau di buku yang kita gunakan atau yang kita anut seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman akhirnya kan menjadi banyak hal yang harus diingat siswa gitu. Karena ketika dia cross check dengan menggunakan aplikasi, dia nggak akan mendapatkan tulisan misalnya tadi itu 4,4 di metil 2 pentena, nggak ada. Yang betul nanti kan yang dia dapat itu 4,4 di metil pen terus angka 2 terus ENA, berarti ENA itu kata rangkapnya di C nomor 2. Nah kayak gitu itu kan lebih nyaman sebenarnya. Cuman untuk kita di Indonesia referensinya masih ngikutin yang sudah belum disinkronkan gitu. Belum diubah ya Pak ya Pak Urip ya. Jadi masih angka atau posisi ikatan rangkapnya itu di awal sebelumnya nama itu. Iya. Rantainya itu ya.
Untuk sementara mungkin diserahkan ke masing-masing Iya. saja ya. Kalau memang sudah akan tiba terbiasa, saatnya. kalau memang sudah terbiasa dari awal menuliskan angka Iya. sebelum ENA itu disilakan. Ya, oke. Tapi kalau mungkin mau ada referensinya Pak Urip sebelum itunya mungkin. Referensinya ya buku biru itu. Insya Allah tahun depan kita mulai Pak ya secara nasional. Ya. Amin. Di buku biru itu yang kita kita pedoman itu. Al-Qur'annya tata nama kan di sana Al-Qur'annya. Belubuk Yupak. Tapi pusing juga bacanya. Juga penggambarannya itu, penulisan rumus struktur kemarin kita sempat mengenalkan yang garis-garis saja begitu. Apa ya, yang kerangka Pak ya. Ya. Yang skeletal itu. Skeletal. Sudah harus dikenalkan memang. Siap. Siap. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8, ada jawabannya nggak? Takutnya kayak tadi lagi. 1, 2, 3, 4, Ada. 5, 6. 5 etil, 4 metil, 2 heksunal. Partai terpanjangnya berapa, Bapak Ibu? 7. 7. 7 ya, belok ke atas ya. Belok ya. 4,5 dimetil jadinya ya. Iya betul Pak A. 45 dimetil 2 hektonal. 4,5 dimetil 2 hektonal. Setiap kita membaca pernyataan nama Yupak senyawa tersebut, padahal Yupak tidak pernah ngasih nama ini katanya. Dia hanya merekomendasikan. Jadi kalau kamu pakai ya silakan, enggak ya enggak apa-apa gitu. Mestinya kayak gitu. Cuman hampir semua buku sih pernyataannya pasti nama Yupak gitu. Nama Yupak sendiri itu kan enggak apa namanya. Dia hanya rekomendasi, kalau mau pakai silakan, enggak ya enggak apa-apa. Kalau strukturnya sudah ditulis begini ya maksudku ya struktur ini gitu. Itu sebenarnya sudah oke-oke saja sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita kan agak kaku ya. Iya. Cuman ya karena yang kita terima selama kita jadi siswa kemudian kita ngajar ya kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting paham aja maksudnya. Seperti ini. Seperti mendarah daging gitu ya cara penamaan. Kalau diubah menjadi versi yang terbaru itu nanti gimana? Kalau diubah menjadi Hep 2 UNA gitu ya, kalau dengan versi yang terbaru ya. Iya. Duanya digeser Hep 2 UNA. Oh, itu kalau apa namanya bisa menyeluruh ujian-ujian level nasional, bisa menyesuaikan seperti itu baru bisa jalan. Baru bisa jalan. Level-level Olimpiade sudah, kalau Olimpiade sudah. Nah, untuk misalnya SBMPTN seperti itu ujian-ujian tertentu gak menyeluruh ya sulit untuk menyesuaikan karena kita mengajari kan berdasarkan kebutuhan yang di lapangan. Kalau di lapangan nggak sesuai dengan yang kita ajarkan, wah blunder ya nanti. Ya. Karena mereka yang di lapangan itu nggak sinkron memang, nggak update. Iya. Izin nanya Pak Urip. Izin nanya, ini kalau misalnya apa namanya? Kalau ikatan rangkapnya itu misalnya ada 2 kan dia pakai di ENA gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita pakai aturan yang kayak yang tadi misalnya Hep 2 UNA gitu. Nanti kalau misalnya dia ya 2 nomor disebut baru di UNA. Di UNA-nya terus nomornya tetap di depan gitu ya. Misalnya di depannya UNA. Di depannya di UNA. Di depannya di UNA jadinya. Jadi Hepta iya 2,3 di lebih mudah UNA malah. Gitu malahan ya. 2 Hep di UNA. Oh gitu ya. Hep-nya dulu disebut terus angkanya baru di UNA gitu ya. Iya. Oke. Tapi nggak usah dipusingkan lah nanti wong kita di sini masih manganut yang. Cuman yang benar begini, masalahnya nanti ketika ada banyak yang agak relatif kompleks gitu ya, kalau misalnya di Olimpiade kan itu kadang-kadang dimainin tuh. Kalau sekedar tata nama mereka nggak pernah nanya, begitu nanya akhirnya gagap kita.
ada ikatan rangkap, ada yang triple, ada yang double, itu nyebutnya gimana tuh itu? Menyebut ikan lebih mudah. Kalau unanya nomor sekian, terus ada enanya nomor sekian, itu relatif lebih mudah. Nggak usah terlalu dipusingnya lah. Yang penting untuk kita saja yang ini, yang ini untuk kita saja. Lanjut. Jadi Bapak Ibu mungkin mulai tahun depan ya kita membiasakan menggunakan aturan yang terbaru. Tetapi betul sih kata Pak Susanto tadi bahwa masih banyak soal yang beredar yang masih menggunakan aturan yang lama. Cuma kalau anak-anaknya mengikuti olimpiade atau lomba-lomba di kampus-kampus, itu mereka sudah menggunakan yang terbaru. Jadi kalau memang mau mengenalkan dua-duanya juga lebih bagus. Jadi anak sudah siap ketika ada soal pakai versi lama atau pakai versi baru, tidak masalah. Kita lanjut. Oke, nomor 9. Minyak bumi sudah ya? Enggak, masih tata nama. Cuma dia pakai semacam apa ya, narasi gitu. Oke. Jadi narasi yang atas ini sebetulnya tidak berguna. Yang berguna ya ini strukturnya aja. Ada yang ini, Pak Arif. Iya, Pak. Ada yang raise hand ya? Bentar. Oh iya. Ibu Ispas Rianita. Boleh Selamat dinyalakan. malam, Ibu. Oke. Sambil menunggu mungkin Pak bisa dilanjut dulu Pak Lijan. Siap. Ini tidak ada masalah kan? Tidak. Siap. Kalau nomor 10 diketahui namanya, ditanyakan strukturnya. Kebalikan dari yang di atas ya. Kalau yang atas menanyakan namanya. Kalau begini, oh ini 5 etil komanya salah ya. Harusnya strip ya. Strip. Iya. Oke, baik. Oke, kalau begini tinggal dicek aja induknya oktana, cari oktana mana, cari yang ada etil di nomor 5 dan metil di nomor 2, gitu saja mungkin ya. Iya. Oke, baik. Lanjut. Jumlah isomer, nah ini menarik. Jumlah isomer dari C4H8. Bapak Ibu boleh diketik di chat berapa jumlah isomer atau boleh pakai mikrofon biar cepat. C4H8. Isomer apa nih? Nah itu. Ada yang jawab 2, yang lain boleh berpendapat? Nah, ada yang bertanya atau ada yang 2, Pak, 2. 2, oke. 5, Pak. 5, siap. Artinya kalau tidak disebutkan jenis isomernya, maka bisa isomer apa saja, semuanya. Iya. Posisi, rangka, geometri. Masuk cistran itu masuk. Oh, masuk semua. Iya, masuk semua. Jadi ada Kita 1 coba ya. Iya, 2 berarti butena. bisa cistran. Ini window jurnalnya muncul nggak, Arif? Muncul, Pak. Muncul. Baik. Kita coret-coret bareng-bareng. 6 ya?
6 apa 5? Keempat ya? Keempat apa? 8. 1 butena, Kita bikin 2 yang butena. lurus dulu. Terus dulu 2. Ini ya. Enggak, iya 5. Oh iya. 2, apalagi? 2 metil, 1 propena. Kita bikin tanpa H dulu ya, begini dulu biar cepat, lalu Terus yang 2 butenanya jadi cis dan trans, Pak. Siap. Jadi 5. Ini. Ada lagi? Ada lagi nggak, Bapak Ibu? Triple. Siklik apa? Nah, betul. Ini belum. Kemudian ini. Ya, metil siklopropana. 7 jadinya. Cuma mungkin yang ini enggak, yang ini nggak usah. Jadi yang 2 butenanya sudah langsung pakai cis dan trans. 7. Hanya 5. 6. Hanya 5. Sisternya nggak disebut. Sisternya jangan disebut. Tetap 2 butena ya, 2 ena. Oh. Kalau begitu 5. Kalau sama cis transnya berarti 6. Kalau mau, ini teman-teman kan mungkin iseng kan jadi agak susah ya. Misalnya, coba kalau dikasih C8, A16, ada berapa? Berapa detik teman-teman mendapatkan, kan lama ya. Jadi harus mencari-cari kayak gini. Jadi sebaiknya yang model-model kayak gini harus detail apa maunya, isomer jenis apa biar tidak terlalu ini. Kalau memang mau sifatnya generik, ya siswa sudah dikasih kebebasan menggambar struktur dan semuanya digambarkan. Jadi peluang yang ada itu digambarkan. Kalau sampai C4 sih oke lah sampai di situ. Cuman kadang-kadang nggak terpikirkan oleh siswa. Kalau mau cepat pakai Molgen, ada namanya aplikasi online, jadi itu bisa dibuka dimanapun. Yang penting bisa ada akses internet. Namanya Molgen.de dari Belanda. Tapi mantap deh, dan itu tidak akan pernah lepas karena kalkulasinya menggunakan komputasi. Jadi kalkulasi matematikanya mantap. Pakai Molgen.de, saya tulis di ini ya. Saya tulis di ini. Kalau trik buat ke anak-anaknya gimana? Untuk membantu siswa, untuk membantu ini untuk membantu siswa, dia suruh cari sendiri. Terus enggak, maksudnya membantu ketika mereka dikasih soal terus ada cara cepat latihan. Ada berapa yang benar sih gitu. Kayak yang seperti ini nanti sisdataran dia tidak dimasukkan. Tapi kalau yang optik dimasukin nggak? Ya kalau yang optik harusnya masuk ya. Siap. Molgen, molekular generator, bukan Molgen ya. Berarti ini saran buat pembuat soal nomor 11. Kalau bisa lebih spesifik saja ya, lebih. Iya. Tapi nggak apa-apa sih dibikin seperti itu. Jadi memberikan ruang berpikir terbuka buat siswa. Oke. Tergantung tujuannya apa gitu aja. Siap. Halo, Mas. Ya itu soal seperti itu kan sering muncul di buku-buku ataupun di soal-soal yang lain sering muncul. Nah ini kan mungkin yang harus kita pahami atau mungkin kesepakatan tidak tertulis. Nah istilah jumlah isomer itu tuh melibatkan cis-trans apa enggak? Artinya nanti murid-murid kita ketika menemukan soal-soal seperti ini
ini dengan melibatkan distil apa enggak. Nah, ya jelas ini kan mestinya ada kesepakatan yang tidak tertulis, walaupun seperti disampaikan Mas Rijal tadi, ditulis atau tidak secara spesifik, artinya itu sudah maksudnya seperti ini. Nah, seperti dalam soal-soal larutan itu, kalau tidak ada tulisan volumenya berapa, itu kan dianggap 1 liter lah, semacam itu. Jadi misalnya jumlah isomer semacam ini, artinya maksudnya seperti apa. Nah, ini yang mungkin harus dipahamkan, disepakati, supaya anak-anak juga agak bingung. Tambahi kalimatnya, jumlah semua isomer yang mungkin. Nah, itu lebih pas. Kalau hanya jumlah isomer, nanti akan muncul berbagai versi dari siswa. Takutnya yang ini si pembuat soal malah nggak masukin yang siklonya ya? Ya. Takutnya cuma alkenanya doang. Seperti tadi ada sistran itu dimasukkan enggak? Gitu. Kalau semua, iya semua. Tapi kalau secara geometrinya enggak ya. Kalau yang kelewat siklonya itu mesti kelewat itu. Iya. Ya, pasti kelewat. Oke, siap. Lanjut ya. Nomor 12. Ini sepertinya mudah ya. Tapi nanti dulu. Sebab di sini ada dalam kurung. Nah, ini mungkin yang kadang suka kelewat nih. Alternatif penulisan rumus struktur versi hemat. Jadi pengen bikin cabang tapi space ya, di satu baris kertasnya sudah habis. Iya. Dipepet-pepetin kan. Jadi jawabannya adalah yang D. D ya? D. Siap. Oke, lanjut. Oke, ini soal PAS di salah satu madrasah. Ada produk mayor sama produk minor, Pak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada komentar? Oke. Jawabannya? Mungkin B. Nggak boleh mungkin. Anti Markovnikov. Kalau bahas soal begini biasanya belajar ya, belajar semua. Ini benar apa salah? Salah. Ya, lanjut, betul. gitu. Itu lebih banyak apa yang dipelajari siswa dari kalau latihan-latihan soal ini. Yang A, eliminasi jelas salah ya. Nah. Karena di sini penambahan kan, penambahan H dan BR. Kemudian biasanya yang paling mudah adalah perubahan dari rangkap menjadi tunggal, maka itu adalah adisi. Jadi yang A kita coret. Lalu yang 5 P. soal ini. Hah? 5 soal. 5 soal. Betul sekali. P merupakan produk mayor, Q merupakan produk minor. Di sini HBr ditambahkan ke dalam alkena, maka akan terjadi Markovnikov. Tetapi karena adanya hidrogen peroksida, maka yang terjadi adalah anti Markovnikov. Di mana kalau tanpa H2O2, Br akan ke C sini. Sementara H-nya akan ke CH2. Tetapi adanya H2O2 membalik. Sehingga H jadinya ke C,
BR jadinya ke sini. Artinya yang H-nya ke C itulah yang jadi mayornya. Jadi yang P mayor, Q minor ini salah, kebalik. Gara-gara ada H2O2. Jadi A dan B salah. Yang C anti Markovnikov, oh betul. Ya udah jawabannya adalah C. Reaksi di atas membutuhkan sinar ultraviolet tidak, karena ada ikatan rangkap. Kalau pada alkana dan di sininya BR2, maka butuh ultraviolet. Nama IUPAC salah satu produk di atas adalah 2-metil 2-bromobutana. Salah ya, harusnya 2-bromo dulu. Betul ya, Pak Urip? Yep. Harusnya. Oke, kita lanjut. 5 soal itu pokoknya tuh. Oke, ini C1 ya ini, 14. Iya, C1 apa? C. Jawabannya mana? C ya? Nah, ini betul sih. Kalau gas berbahaya tanpa ada kata zat, maka PB jadi salah karena dia bukan gas. Untungnya ada kata dan zat. Oke, lanjut 15. Hujan asam. Yang mana? Dan asam itu karbonat apa sulfat? 3. Kalau CO2 tuh bikin hujan asam tidak? Efek rumah kaca kayaknya Pak kalau yang CO2 itu atau CO. Ya, memang efek rumah kaca. Tapi CO2 kan kalau ketemu air dia jadi apakah jadi asam karbonat atau tidak? Stabil apa enggak? Dan seterusnya panjang ceritanya. Cuma kalaupun jadi asam, ya asamnya lemah ya. Iya. Kalau yang sudah pasti asamnya dan kuat ya jelas yang jawabannya E. Oke. Cuma saran saja, kita harus menjelaskan juga kok bisa ada SO3 gitu dari pembakaran bensin itu. Tapi kalau 15 ya, yang mungkin itu CO bisa, CO2 juga bisa. Kalau Pak Arif menjelaskan nggak kenapa bisa ada SO3? Harusnya iya. Pas di kelas itu gitu. Jadi bukan sebatas hafalan saja. Ada mekanismenya di situ, Pak. Ya, ada ini ceritanya dulu. Iya. Bahwa di sekitar tambang minyak bumi itu berdekatan dengan sumber belerang. Jadi ketika minyak buminya ditambang, maka partikel belerangnya pun ikut terekstrak. Sehingga meskipun sudah dilakukan desulfurizing di proses pengolahan minyak bumi, semua produk minyak bumi mulai dari LNG sampai aspal itu masih mempunyai kemungkinan mengandung belerang. Sehingga ketika bahan bakar minyak itu dibakar, maka belerangnya pun ikut terbakar. Menjadi SO2 dan SO3. Berarti Pak, kalau soalnya betul seperti ini harus dibuat literasi kayak gitu. Kalau ya, maksudnya dibuat seperti itu gitu. Jadi biar bukan sebatas hafalan. Termasuk informasi ini Pak Rizal, mungkin saya pernah baca sih ya, politik dagang Indonesia itu kan minyak bumi Indonesia itu kan kadarnya kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang luar. Minyak Indonesia diekspor, yang dipakai di Indonesia itu impor. Ya lagi-lagi
kandungan belerangnya itu, kandungan belerang yang punya Indonesia itu relatif lebih rendah dibandingkan yang diimpor, yang masuk kemudian dijual. Lah, Indonesia banget tuh. Iya. Itu politik dagang gitu. Siap. Selain yang tadi ya, selain argumen soal pengolahan awalnya itu. Oke. 16. Ini apa? Mengurutkan saja ya. Bilangan. Ini hafalan ya? Hafalan. Tapi itu ada masuk solar itu. Yang bilangan oktanya 82. Ya. Kan bukan termasuk bensin. Bahan bakar. Di sini minyak. disebutkannya BBM. Oh ini beberapa jenis bensin. Beberapa jenis bahan bakar lagi harusnya konsisten ya. Bahan bakar harusnya iya, betul. Kalau di atasnya BBM, di sini pun BBM saja, jangan bensin. Jika diketahui bilangan oktan kelima jenis bahan bakar tersebut, atau solarnya sekalian saja nggak usah dimasukin. Solarnya dihilang. Solar bukan termasuk bensin. Ya, Bilangan karena dia fraksinya tersendiri ya. Siap. Nah, mungkin buat Bapak Ibu pengirim soal ini disilakan untuk merevisi sebelum nanti dicetak. 17. Gas yang mendapat menimbulkan efek rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu kan banyak ya. CO2 iya, H2O juga iya. Jadi uap air juga penyebab rumah kaca. Ada CH4, ada masih banyak deh. Jadi sepertinya kalau bisa dibuat jangan ada H2O. Karena uap air juga penyebab efek rumah kaca juga. Kemudian kalau bisa nggak ada PBO karena dia kan bukan gas. Buat yang mengirimkan soal ini, yaitu usulan dari saya. Barangkali mau ditanggapi oleh yang lain, disilakan. Kalau bisa jangan ada PBO-nya, karena PBO itu kan padatan ya. Gimana? Pak apa PBO ada untuk menguji siswanya paham banget nggak kalau sampai ngawur. Oh, oke, baik. Siap. Ketahuan banget kalau nggak paham apa-apa kalau sampai pilih yang gitu. Nggak apa-apa. Jadi yang jawab PBO itu udah pasti nggak tahu apa-apa. Nggak, logikanya nggak jalan itu loh. Yang dilihat takutnya nanti dibully dia kalau dia jawab gitu. Jawabnya pakai dadu. Ya. Pakai kancing, Pak. Siswa saya yang IPF tuh. Oke, lanjut nomor 18. Barangkali di sini ada yang memang sudah mengikuti BIMTEK penulisan soal. Apakah masih diperbolehkan? Kecuali. Kalau seingat saya sudah tidak boleh ada kalimat negatif dan pengecualian. Yang nggak ikut aja sudah tahu nggak boleh. Kayaknya ada sih gitu. Iya Pak, nggak boleh memang Pak. Memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Ah ya. Jadi buat pembuat soal tolong direvisi lagi. Jadi seperti jawaban salah tapi dibenarkan ya Pak ya, dikasih poin gitu kan. Ya, dan maksudnya kan kita mencari peserta didik yang memang bukan bisa mengecualikan, tapi bisa menerima keberagaman. Nah itu ya Bapak Ibu, mohon untuk soal sebisa mungkin tidak ada kalimat negatif. Di antara pernyataan berikut, pernyataan yang tidak benar adalah, nah itu jangan. Kecuali juga termasuk. Oke, lanjut. Kalau pernyataan yang salah gimana Pak? Misal di antara berikut Sama, pernyataan tidak yang boleh. salah. Kenapa enggak? Kenapa dia pernyataan yang benar saja? Baik Pak. Saya dulu masih begitu, tapi ya
setelah kenal dengan banyak ini teman-teman Rukimat. Nah, ini greenhouse effect mungkin harus dimiringkan ya. Bahasa Inggris. Bahasa asing. Oke, lanjut. Pak Gas, Rizal, mohon siap. maaf ingin bertanya, jika membuat soal berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar gitu nggak apa-apa ya Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Ya kan benar, positif. Oke. Kita mencari. Oh, berarti yang tidak boleh itu kecuali kemudian yang merupakan pernyataan yang salah. Pernyataan gitu. yang salah atau pernyataan yang tidak tepat kayak itu. Oke, terima kasih Pak. Apalagi kalau double. Pernyataan berikut ini tidak tepat kecuali. Pernyataan berikut ini tidak tepat kecuali. Wah, itu udah. Dosen saya bilang apa? Jangan melempar kulit pisang ke anak-anak. Nanti mereka terpeleset oleh kelakuan gurunya. Oh, ada informasi di chat Pak, Bu Erlin. Soal tersebut bisa dibuat menjadi soal pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban bisa lebih dari satu. Oke. Baik. Mungkin di sini, oh ya, baik. Nanti itu diserahkan ke masing-masing guru ya. Mau bikin pilihan ganda yang biasa atau yang kompleks. Siap. Terima kasih, Bu Herlin. Kita lanjut. Gas yang berikatan dengan hemoglobin. Nah, ini C1 ya. C1. Jawabannya CO ya. (20). Kita cek waktu 3 menit lagi ya, Pak Arif. Iya. 3 menit lagi, Pak. 21.00. Ya, 2 menit lah. Kan kita harus ada foto bersama nanti. Oh iya. Oke, di bawah ini adalah langkah-langkah mengatasi dampak negatif perubahan bensin kecuali. Nah, ini kecuali nggak boleh. Lebih baik dibuat menjadi kalimat positif. Oke, masih ada waktu ya buat merevisi sebelum nanti PAS. Atau jangan-jangan sudah di-print. Lanjut, nomor 21. Di-print untuk divalidasi, Pak. Nggak apa-apa. Oh iya, siap. Segelas kopi panas dengan tutup. Segelas teh panas tanpa tutup. Oh, ini tentang ini ya, sistem. Termokimia. Ya. Kirain pantun tadi. Ketiga benda bila diasumsikan menjadi sistem yang dilakukan terisolasi, tertutup, terbuka. Maka urutan yang tepat adalah sebetulnya nggak mesti kopi panas juga ya. Kopi juga boleh. Karena nggak perlu juga dia mau panas, mau dingin. Udah jelas ya, ya kalau yang A sistem tertutup. Yang E, Pak, yang E. Jawabannya E. Jawabannya. E, A, B. C terisolasi. Oke, baik. Dua-dua. Ini mungkin biar lebih nyaman dilihat bentuk panahnya mungkin ya. Yang mohon diperbaiki. Supaya tidak tebal begini. Bapak Ibu, tolong dihindari ya penggunaan panah yang terlalu tebal atau penggunaan panah yang menggunakan apa? Saya udah 25.9, nggak cukup kalau share screen yang lain. Paling komentar dari saya itu, panahnya diperhalus, pilih panah yang lebih bagus. Lalu ini keadaan zatnya kalau miring ya miring semua. Ini yang H2O liquidnya nggak miring. Oh iya. Exoterm terjadi pada nomor kasih spasi titik-titik.
Jawabannya mana nih? Eksoterm berarti yang Yang 2 E. 3 dan 5 kayaknya. Bukan. Maksudnya 2 dan 4 itu. Ini yang nomor 2 juga eksoterm kan? Ya, 2 dan 4. 2 dan liquid gas exo melepas panas. Oh, 4. Tapi gini nggak, itu untuk nomor 3, 4, 5 itu kan bukan reaksi, itu kira-kira D ya Pak. Iya. perubahan wujud. Kita harus teliti untuk reaksi kimia, jangan campur aduk dengan perubahan wujud ya. Nah, mungkin ini kita masih menggantung nih di nomor 22 karena waktunya sudah habis. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Kita supaya penasaran. Sudah Pak. Ada tambahan dari Pak Urip mungkin? Daftar hadir aja itu. Oh ya. Daftar aja di chat. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru kimia madrasah yang berbahagia. Demikianlah kegiatan oksidasi kita malam hari ini, yaitu kegiatan diskusi dan obrolan asik telah berjalan dengan lancar dan sampai di materi kelas 11 yaitu termokimia, dan itu pun masih di awal soal, sehingga Bapak Ibu kami harapkan nantinya di pertemuan selanjutnya masih tetap kita akan membahas terkait dengan bedah soal PAS kimia untuk edisi yang ketiga. Nah, demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Daftar hadir sudah kami sampaikan di link, dan nanti infonya untuk materi soal bisa dilihat di grup chat di Zoom. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan lagi ke Pak Adi selaku host. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.